Basrah itu sekarang sudah ada, kita sudah punya, Bupati belum mencanangkan, kita sudah punya lembaga tahfiz Baitus Sholihin di Basrah itu. Kurang lebih sekitar 80 orang santrinya, dan yang tadi penggagasnya itu yang tadi baca doa itu, Ketua DPC PKS Kuantan Hilir, Ustaz Fajil Amini. Jadi kita berharap mudah-mudahan untuk ke depan, terutama beberapa lembaga pendidikan yang dikelola oleh kader-kader PKS tentu harus mendapatkan lebih perhatian. Jadi saya sekarang juga dan sudah pulang kampung, Pendik. Kalau kemarin saya di Taluk, tugas saya, sekarang saya sudah bertugas full di Basrah. Saya merasakan bagaimana menjadi sebuah pengelola yang kadang-kadang alasannya agak susah ya. Nah, kadang-kadang alasannya itu klasik. Kalau kita misalnya mengharapkan bantuan, nah ini kan di bawah Menak nih pusat. Nah, sehingga dari pusat tak dapat, dari daerah pun tak dapat. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan ya, dimana ketika nanti Pak Andi dan Pak, kalau dipanggilan di Hilir ini, beliau ini selain Datuk itu Pak Suhe. Jadi kalau di Jakarta ada Sule, di kadang-kadang nama kampung tuh lebih masuk itu. Jadi mudah-mudahan ke depan bagaimana bisa lebih memperhatikan nasib-nasib madrasah kita ini. Jadi kalau masalah pendidikan itu Pak Bupati, itu besok percayakan jalan ke PKS kalau mau maju. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami mau berdomisili di kandang itu pada koperasi, tapi nggak masalah. Insya Allah apapun yang diputuskan ketua siap untuk kita laksanakan. Cuma ada permintaan ini kepada bupati ini, kepada bupati kita insya Allah jadi ya. Yang kami rasakan selama ini, khususnya untuk di Singilir sana, itu infrastruktur. Karena saya tanyakan minta kepada bupati ini, karena tadi pembagian tugas pada bidang infrastruktur. Kami merasakan sudah puluhan tahun, bahkan kami 30 tahun sudah berdomisili di sana. Infrastruktur sangat luar biasa parahnya. Untuk desa ke desa saja hanya 5 kilo membutuhkan waktu sampai setengah jam sampai 1 jam. Jadi saya sangat berharap nanti yang saya promosikan asa ini kepada masyarakat sana, bahwa asa ini akan melanjutkan pembangunan Bapak Sukarmis yang dulu dibangun. Karena selama ini tidak, periode yang sekarang nggak ada pembangunan, nggak ada aspal di sana. Jadi nanti sejak pemerintahan Pak Sukarmis dulu, kita pun dulu mendukung juga, itu ada pembangunan. Sekarang sejak era ini nggak ada. Jadi akan saya promosikan, yang saya jual ini salah satunya, bahwa asa ini akan meneruskan pembangunan Bapak Sukarmis, Bapak pemerintah dulu. Yang sekarang ini berhenti. Jadi saya mohon nih kepada Bapak Bupati, insya Allah jadi untuk kepercayaan masyarakat sana, kalau mau betul jadi tolong diperhatikan infrastruktur jalan khususnya, karena ini menunjang perekonomian masyarakat. Saya sangat berharap di dalam itu ada jalan lintas tengah. Jadi dari mulai Simpang Handoyo ke F10 ya, Sumber Datar itu kalau salah, sampai F6 sampai Pasir Masanaya Air Mas, sampai Sumber Jaya sampai Gunung Sari untuk ke kabupaten provinsi. Karena inilah kendalanya. Ketika ada orang sakit mau melahirkan, mau dirujuk ke RSUD, harus melalui mutar ke Kota Baru. Bisa jadi udah di jalan udah meninggal karena keburuknya infrastruktur kan itu. Jadi saya sangat memohon kepada Bapak Bupati, khususnya infrastruktur jalan untuk menunjang ke provinsi lewat Gunung Sari, dan untuk ke kabupaten lewat jalur tengah sini ke F10 sini atau daerah F6 sini. Itu satu jalur itu. Terus untuk logas tanah darat itu ada Sumber Jaya arah ke
Logas Tanah Darat itu kendalanya adalah jembatan yang putus. Jadi akses jalan putus lewat Rakit. Itu permohonan kami. Jadi inilah yang menjadi semangat kami, harapan kami. Jadi tolong kedepannya ini yang insya Allah akan saya kampanyekan bahwa pemerintahan ASA ini insya Allah akan melanjutkan pembangunan yang selama ini berhenti, insya Allah akan dilanjutkan oleh ASA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu ya. Nanti setelah ini ada satu session lagi. Setelah itu nanti baru kita selesai. Mungkin langsung saja dijawab oleh Pak Bupati. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa saya kira. Terima kasih Pak Ustadz Pak Edi. Saya juga senang nih Pak Ustadz. Kita sudah turun memang. Namun ke Singi Hilir, khusus di atas Singi Hilir atas, ini belum pernah, termasuk Labanebo. Jadi memang kami sangat berharap sekali pada PKS melalui Pak Ketua, Pak Edi, Pak Ustadz, kita mengharus ekstra di Singi Hilir atas. Kalau dapat ceritakan informasi masyarakat kita Singi Hilir atas masih merindukan sosok Bapak Haji Sukarbis. Bukan Singi Hilir atas saja, Sentajo atas, Singingi atas, termasuk Logas Tanah Darat. Kita dan saya berharap kepada PKS kita bersama-sama di sana. Kapan perlu kita buat acara, kita buat acara. Kapan perlu rapat membentukkan tim khusus, kita bikin tim khusus. Yang jelas saya berserah kepada PKS untuk memenangkan ASA. Golkar lain nanti caranya, PKS lain, Hanura lain, ulama lain, semuanya kita bersama-sama berjuang untuk memenangkan ASA ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas saran dan masukannya untuk Pak Ustadz Edi sebagai Wakil Ketua PKS Kabupaten Singi. Kemudian Pak Ustadz Dedi, terima kasih Pak. Insya Allah itu sudah komitmen kita di bidang pendidikan agama, termasuklah kegiatan-kegiatan ulama, pesantren, habis para rumah tahfiz. Insya Allah Pak akan saya serahkan kepada PKS. Insya Allah. Tinggal lagi kita berjuang, berdoa. Kalau sudah menang itu Pak, Insya Allah Pak. Ini yang berat ini kan, kita ini belum menang kan begitu. Insya Allah menang. Kita berjuang, kita akan duduk bersama. Dan saya sudah tekad Pak, melalui materai komitmen itu sama Pak Ketua. Nah itu untuk Pak Dedi ya. Kemudian terakhir untuk infrastruktur. Program kita, terpilih kita, tahun anggaran APBD pertama kita bahas dan kita masukkan. Program kita pertama adalah Pak, setiap kecamatan itu ada alat satu set. Ini setiap kecamatan ini Pak. Ya, setiap kecamatan itu satu set. Eskapator, gleder, boma, pokoknya satu set lengkap, bibro. Ini anggaran pertama kalau kita terpilih Pak, kita anggarkan. Termasuklah damkar di setiap kecamatan. Nah, kalau saya nanti menyampaikan langsung saya bangun, ini bisa kita blunder nih Pak. Ya blunder nih. Ya kan? Makanya terpilih Andi Putra Suariman di tahun pertama itu anggarkan itu. Ya, menjelang APBD ini kita seperti pembangunan aspal, rigidnya itu semua sudah selesai Pak. Insyaallah. Jalan-jalan yang parah-parah itu kita gleder. Ini untuk gleder Pak, antisipasi kita untuk membangun aspal ini Pak ya. Termasuklah damkar. Damkar ini kan di kota saya sekarang Pak. Terbakar masyarakat kita, kebakaran di Singi Hilir, lahan di Singi Hilir, belum sampai lagi ke arah Polres sudah habis Pak. Nah, ini salah satunya sebagai gambaran untuk perbaikan jalan nih Pak. Kalau infrastrukturnya insya Allah, dan saya sudah sampaikan khusus untuk Singingi Hilir atas, Singingi atas, Sentajo Raya atas dan Logas atas, insya Allah DAK
Kalau APBD itu Pak cuma 1 kilo 2 kilo paling banyak. Kapan mau selesai? Maka DAK itu kita drop ke atas Pak. Ya kan saya khususkan DAK itu nanti dana alokasi khusus dari pusat dari Kapten kita dropkan ke singi atas. Benar. Jadi Pak, kalau untuk DAK itu banyak anggarannya Pak. Puluhan kilo satu kali aspal gitu. Nah, puluhan kilo Pak, insya Allah. Ini tergantung bupatinya besok. Sekarang kan pecah-pecah nih Pak. Bawah ini di sana gitu. Nah, makanya lambat pembangunan itu. Termasuklah Bankiu nanti. Nah mudah-mudahan Ketua DPRD sekarang ini mau calon bupati di Bengkalis. Nah mudah-mudahan nanti kita berharap juga kita usulkan lagi Pak Juskarmi jadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Amin. Ditambah dengan Bankiu kita Pak, Bankiu. Nah sekarang kan kita ada itu jalan dari Lokasana Darat ke Pekanbaru ya bisa ya Pak ya? Nanti bisa Pak, taruh Bankiu kita. Jadi itu sebagai gambaran Pak dan komitmen kita. DAK kita utamakan di arah Singingi Hilir atas, Singingi atas, khusus untuk masyarakat kita di atas. Saya tidak mau ngomong terang, tidak enak lagi kalau di atas itu dibilang terang. Kita ini sama, atas bawah kita sama. Sepakat tak? Jadi itu pada Pak Ustadz kita di Sumber Datar Berjaya, satu kampung sama Ibu. Nah itu apalah namanya. Saya berharap kita semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kepemudaan, jadikan kita melihat Bang Andi gitu sebagai sosok yang masih muda. Saya melihat secara pribadi pertama branding, kemudian yang kedua pasca nanti duduk sebagai bupati dan wakil bupati. Pertama masalah branding, kita masih melihat branding Bang Andi dengan Datuk Suhardiman ke pemuda itu belum nampak gitu. Mungkin nanti ada beberapa, mungkin nanti kita buat bersama tim PKS Hanura Golkar, kita desain lah pakaian Bang Andi yang kita upload nanti, yang kita pajang nanti mungkin yang lebih ramah kepada anak muda. Jadi ya kalau kita nanti di Singilir atas, mungkin masyarakat lebih suka kalau melihat pakai batik, ya kita pakai batik bajunya. Nanti kalau misalnya pakai belangkon, Nah, kalau di Taluk Selatan berkumpul anak-anak muda, mungkin di taman jangan pakai Bang Andi pakai baju Melayu warna kuning lagi gitu, mungkin pakai kaos di sana nanti. Kemudian setelah duduk lapangannya, kita melihat perkembangan kepemudaan di Kuantan Singing itu terang-terangan aja kita kan, itu memang kuat dilawan untuk mendidik ke kiri-kirian gitu. Nah, mungkin Bang Andi sama Datuk Suhardiman lebih paham gitu. Harapannya ada program kepemudaan yang memang membangun pemuda itu bukan menjadi pemuda yang berpalu arit gitu, tetapi memang pemuda yang memang positif dalam perkembangan kita beradat, kita beragama, walaupun kita dalam bukan dalam kemasan ustadz, bukan dalam kemasan ahli budaya gitu, tetapi kita memang pemuda yang memang membangun itu kegiatan positif, jangan kegiatan fashion show yang kita perbanyak gitu kan. Harapannya nanti Bang Andi dan Datuk Suhardiman lebih banyak memperhatikan kepemudaan sebagai aset Kabupaten Kuantan ini ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini adalah saran dan masukan luar biasa. Tapi saya menyampaikan, kalau saya, ya tidak bisa dipungkiri, saya ini memang masih muda. Ya, sekarang saya maju sebagai calon bupati, karena memang harus ditua-tuakan juga saya. Kalau saya muda terus, takutnya tua marah kan. Jadi seimbang lah. Tapi saran Indra sangat luar biasa. Dan Jadi tempatnya. Ya, saya akan koordinasi sama Pak Ketua nanti, sama Pak siapa namanya? Irfan. Pak Irfan. Itu masukan yang luar biasa saya kira. Kemudian untuk program pemudaan yang kita sampaikan tadi,
kita target utama itu memang lapangan kerja. Kita khawatir sekarang ini memang anak-anak muda, anak-anak yang berprestasi, yang punya pendidikan, ya sudah sarjana, dan bahkan ada S2, S3, Pak. Masih banyak pengangguran. Target saya di situ, Pak. Pak Dinda, ya, lapangan pekerjaan itu melalui BUMD, kerjasama BUMD dengan BUMDes, lapangan kerja dengan para perusahaan, ya, termasuklah tenaga honor nanti di pemerintahan daerah. Saya mau para pemuda itu bangkit, bekerja, dan semangat. Nah, termasuklah rumah-rumah takfis tadi. Pemuda juga bekerja di situ. Nah, insyaallah ada program saya di setiap hari Sabtu 1 kali sebulan. Ya, kalau saya ini terpilih sebagai bupati dan wakil bupati nanti, itu saya berencana dan itu sudah saya masukkan di visi misi. 1 kali sebulan itu, ya, nanti saya akan buat di kota pusat gedung pusat Al-Quran gitu, ya, pusat studi Al-Quran. Jadi rumah tahfiz dari kecamatan di pusatnya ada yang besar. Nah, di sana nanti kita akan melaksanakan kegiatan keagamaan khusus muda, khusus milenial dan muda-mudi. Ya. Nah, semua tahfiz ini saya berencana akan mengumpulkan nanti. Kita akan di sana sholat berjamaah, ya, mengaji bersama, ya, walaupun sampai tengah malam. Itu rencana saya dan itu sudah saya tuangkan. Jadi nak malam minggu itu nggak berkeluyuran masyarakat kita lagi. Tak di tepi sungai sana ada kegiatan-kegiatan dan bahkan lomba-lomba kegiatan keislaman nanti kita laksanakan di situ. Nah, ini salah satu program kita nih. Nah, termasuklah pemberdayaan nanti budaya kita. Budaya untuk pemuda kita yang masyarakat kita di atas. Kuda lumping ini tidak nampak lagi, Pak. Ya, kuda lumping, apalagi namanya reo. Ya, saya nanti kegiatan festival Pacu Jalur saya mau tarik semua ini, tampil semua. Nah, yang di atas tampil semua, bukan Pacu Jalur saja, budaya kita promosikan. Nah, dan ini pemuda yang terdepan. Nah, termasuklah wisata kita, wisata di daerah kita, air terjun, termasuklah danau yang di Boyak, danau itu yang di Kotokaria. Nah, itu akan kita manfaatkan. Nah, siapa yang di depan? Pemuda. Siapa yang bekerja? Pemuda. Nah, kalau di bidang adatnya, para datuk-datuk penghulunya sudah ada program dari beliau melalui Perda Tanah Kulayat. Nah, yang saat ini Perda ini belum ada di Kabupaten Banten sini. Di provinsi sudah ada. Sehingga para datuk-datuk penghulu, nenek mama akan dikeluarkan insentifnya besok. Insyaallah. Nah, ini di bidang ekonomi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.